Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifa halukum? Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar bahasa Arab kembali dan sekarang sudah menginjak kepada ad-darsur rabi', yaitu pelajaran yang keempat. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari kita akan sedikit review tata bahasanya ya, tidak cukup mendalam tapi untuk mengantarkan saja. Pada bagian A ini ya, pada bagian A ini kita mempelajari, misalkan di sini kita sudah bisa membaca ini ya, karena pertemuan sebelumnya ini sudah sering ketemu. Al-baitu, fil baiti. Nah, coba rasakan, tentu saja kita sekarang merasakan sebuah pengucapan yang berbeda. Perhatikan huruf terakhirnya. Al-masjidu. Ini dibaca du. Begitu ada fi, fil masjidi. Ini menjadi i-nya dal ya. Al-maktabu, alal maktabi. As-sariru, alas sariri. Nah, ini sebenarnya dalam bahasa Arab dikenal dalam tata bahasanya variasi pengucapan huruf terakhir. Ya, variasi pengucapan huruf terakhir. Nih, ta ini bisa dibaca tiga kemungkinan, bisa tu, bisa ti, bisa ta ya. Atau tan tin tun ya. Di sini juga misalnya du, di, da atau dan din dun kalau ditanwinkan, kalau nggak ada alif lamnya. Nah, variasi pengucapan huruf terakhir itu disebut dengan ilmu nahwu ya, ilmu nahwu. Nah, jadi kita dalam bahasa Arab itu huruf terakhirnya ini nih. Nah, satu huruf terakhir ini ada satu ilmu khusus yang disebut dengan ilmu nahwu, luar biasa ya. Kita coba bandingkan dengan pelajaran sebelumnya ya. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari pola baca yang u semua ya. Nah, pola baca yang u semua itu kalau secara teknis disebut dengan rofa ya. Secara teknis disebut dengan rofa. Dan dia karakternya tidak ada apa-apa di depannya, begitu hanya kata ini saja maka dibaca u ya. Misalkan kita lihat al-kitabu jadidun. Wal qalamu qadimun. Al-himaru shagirun. Wal hisanu kabirun. Perhatikan semua di sini adalah pola baca u dan un. Kita sudah tahu kenapa dibaca u di sini karena ada alif lam dan menyatakan bahwa ini kata benda tertentu. Jadidun ini dibaca un karena dia adalah kata benda atau ini adalah kata sifat yang bersifat umum. Sudah kita jelaskan, kita tidak perlu kita ulangi. Wal qalamu qadimun dan seterusnya. Nah, ini sini kita al-kursiyu maksurun, al-mindilu wasikhun dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita pola baca atau variasi baca huruf terakhirnya dibaca u dan un. Kita kembali lagi ke pelajaran kita hari ini. Nah, di sini ini tadi pola baca u disebut rofa. Nah, sekarang kita pola baca i disebut dengan jar. Nah, karakter dari jar ini dia harus ada ininya yang memerintahkannya ya. Harus ada yang memerintahkan untuk membaca i ya. Maka ini disebut fi, disebut huruf jar ya. Ini fi ini disebut huruf jar, yaitu dia menghendaki huruf terakhir dari setiap kata dibaca i ya. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Jadi kalau sekarang kita udah tahu kenapa kok dibaca i ini, karena ada fi. Ya. Beberapa huruf jar nanti kita akan pelajari ya. Al-maktabu, alal maktabi ya. As-sariru, alas sariri gitu ya. Jadi demikian ya. Jadi ini fi artinya di dalam atau di ya. Ala di atas ya. Jadi kalau fil baiti berarti di dalam rumah. Fil masjidi di dalam masjid. Al maktabu kantor. Al maktabu meja. Alal maktabi
itu adalah di atas meja. As-sariru, ranjang, alas-sariri, di atas ranjang. Pada bagian baknya kita bisa, setelah tadi kita mempelajari sedikit tentang tata bahasanya, kita akan mempelajari penggunaannya dalam bentuk dialog. Misalkan, Aina Muhammadun, nah Aina di mana? Aina Muhammadun, huwa fil ghurfati, dia, Muhammad itu dia laki-laki ya, huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun, huwa fil hammami, dia ada di kamar mandi. Wa aina Aminatu, hiya fil matbakhi, dia ada di dapur. Nah, ini di sini kita sudah juga mulai mengenal antara yang feminin dengan maskulin, atau dalam bahasa Arabnya disebut muzakkar, laki-laki ya. Huwa ini muzakkar, dia laki-laki. Hiya ini muannas, dia perempuan atau feminin. Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu, huwa alal maktabi, ya, di atas meja. Wa aina sa'atu, hiya alas sariri. Oke ya, dia di atas ranjang. Jam ya. Kemudian, baik, kita lanjutkan tamarin di sini. Nah, kita bisa menggunakan latihan-latihan ya, karena ini sudah berbentuk dialog, maka kita bisa menjawab pertanyaan ini. Ajib anil as'ilatil atiyati. Nah, di sini ada an, termasuk huruf jar juga. Jar itu yang mengikan huruf terakhirnya ya. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ainal kitabu. Di sini kita lihat huwa alal maktabi. Aina Muhammadun, huwa fil ghurfati. Aina sa'atu, hiya alas sariri. Aina Yasirun, huwa fil hammami. Ya. Aina Aminatu, hiya fil matbakhi. Aminatu fil ghurfati. Nah, di sini kita sudah tahu pertanyaan Aminatu fil ghurfati, pertanyaan jawabannya na'am atau la ya. Tadi dijelaskan bahwa di pertanyaan kelima ini hiya fil matbakhi. Berarti kalau ditanyakan Aminatu fil ghurfati, la, hiya fil matbakhi. Ayasirun fil matbakhi, la, huwa fil ghurfati. Man fil ghurfati, siapa yang di dalam kamar? Man fil ghurfati, fil ghurfati Yasirun. Fil ghurfati, siapa di kurfa ini? Fil hammam. Fil ghurfa Muhammad ya. Man fil ghurfati Muhammadun. Wa man fil hammami Yasirun. Madza alal maktabi, madza apakah? Madza alal maktabi? Alal maktabi kitabun. Madza alas sariri? Alas sariri sa'atun ya. Jadi di sini kita bisa mulai menjawab, udah mulai banyak pertanyaan di sini ya. Kita sudah mengenal aina, kita sudah memiliki beberapa kata tanya ya. Madza, ma, sama aina, apakah madza dan ma, apakah. Kemudian ada apakah ya, nam atau la jawabannya, man siapa, dan kita juga bisa menjelaskan tempatnya ya, yaitu aina di mana ya. Kemudian
Ini latihan Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Ya, ma'adobti ini ma'a juga termasuk huruf jar. Jadi huruf jar ini atau kata depan ini sangat banyak ya digunakan dalam kalimat, karena itu dihafalkan saja ya. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan sekaligus memberikan harokat akhir-akhir katanya. Nah, ini kita sekarang mulai belajar nahwu sederhana. Akhir-akhir katanya kan di sini misalkan al-madrasatu, taknya apakah dibaca tu, ti, atau tak. Nah, di sini kita sudah mulai mempraktekkan ilmu baru kita ya, kapan dibaca u dan kapan dibaca i. Secara umum kalau dibaca u itu atau dibaca rofa u itu ya, tidak ada di sini di depannya itu tidak ada apa-apa, atau dalam bahasa teknisnya tidak ada amilnya pada umumnya. Tapi ketika kita ada huruf jar, fi misalkan di sini, maka ini akan berubah menjadi i. Saya contohkan, al-madrasatu, fil madrasati, fil baiti, al-baitu. Nah, nanti dilanjutkan ya. Nah, jangan lupa untuk setiap latihan memberikan harokatnya, karena harokat ini juga melatih Anda untuk menghafal ya, supaya masuk ke memori jangka panjang. Ketika bertemu dengan kata-kata ini, meskipun tidak ada harokatnya, Anda sudah bisa membacanya. Ini latihan juga Iqra waktub ya, baca dan kemudian tulis. Di sini sudah ada kombinasi antara bacaan u, variasi bacaan rofa, dan variasi bacaan jar ya. Nah, di sini tinggal ketelitian, dibutuhkan ketelitian nih. Mana yang ada huruf jarnya, mana ada yang tidak. Kalau tidak ada huruf jar berarti dibaca rofa, dibaca u. Kalau ada yang ada huruf jarnya berarti dibaca jar atau dibaca i. Misalkan at-talibu fil jami'ati, ar-rajulu fil masjidi. Jadi saya pesankan, Ustaz pesankan, jangan lupa yang pondasi-pondasi dari ad-darsul awal, ad-darsul tsani, dan ad-darsul tsalis. Di ad-darsul awal kita belajar tentang kata ganti tunjuk. Di ad-darsul tsani kita juga mulai memperdalam kembali ada alif lam. Dan seterusnya di ketiga kita belajar tentang mubtada khobar. Variasi bacaan u dan un ya, ada alif lam. Dan di sini kita variasi bacaan i atau gabungan variasi antara rofa dengan jar ya, u dan i ya. Nah, kita tahu bahwa kalau rofa ini di sini kita kalau tidak ada apa-apa berarti dibaca u, kalau ada huruf jar dibaca i. Nah, persoalannya kita hafalkan saja huruf jar yang sudah kita pelajari ya dari tadi. Ada fi, ada ala, ada kemudian ada beberapa kata yang di kalimat perintah ya, ma'a dan seterusnya. Ini silahkan dikerjakan saja. Oke, baik, saya kira untuk tugas nanti mungkin dikerjakan latihan 2 ya. Latihan 2-nya dikerjakan seperti biasa, tulisan dikirim ke Google Classroom. Sementara untuk yang lisannya dikirim ke WhatsApp group ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.